sukacita dengan bahagia. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan yang terutama itu. Terus dikasih rezeki bisa kembali merasakan Idul Adha. Ya mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Terus juga ya seperti biasalah, insya Allah kalau misalkan memang ada sedikit rezeki, pastinya ya kita harus saling berbagi. Itu aja sih. Kurbannya berbentuk buaya. Enggak lah. Ya pokoknya adalah pokoknya ya. Ya yang penting sesuai dengan syariat agamanya, syariat Islam maksudnya, dengan apa yang gue punya sekarang, ya alangkah baiknya berbagi sesama gitu, walaupun apapun itu bentuknya. Yang penting kan semua itu dari hati, bukan karena faktor embel-embel dan lain-lain hal. Pasti satu di musolanya almarhum, kedua masjid dekat rumah, musola almarhum, masjid dekat rumah, musola waktu gua kecil sama almarhum Olga, dekat rumah bapak gitu. Ya bagi-bagi aja lah, ya pokoknya sebisa mungkin berbagi yang ada aja gitu. Tahun ini akan kembali mengorbankan almarhum juga. Udah pasti insya Allah. Nih ada fotonya deh kalau nggak salah. Temen gue jualan sapi. Ini bang, antara mana nih? Jadi tiap tahunnya pemilih nggak yang milih ya, jadi udah ada yang rekomendasiin gitu. Sapi-sapi model-model kayak gini aja sih. Gitu-gitu. Sapi apa sih Bang Billy? Nggak tahu, gue nggak ngerti. Sumpah gue tuh kayak temen gue nawarin, lu nggak usah nawarin gue dah, lu kasih tahu ke kakak gue yang ngurus, gue mah tinggal gue transfer aja bah. Yang penting mah semua tuh dari hati ikhlas, udah itu aja cukup, gue mah nggak ribet. Pokoknya cari yang lumayan bagus, terus bisa dibagi-bagi, udah itu aja. Yang terutama buat musolanya almarhum itu doang sih. Yang terutama buat doa buat almarhum di sana itu gue paling penting. Mudah-mudahan orang-orang yang bisa menerima rezeki dari gue, mudah-mudahan doain almarhum itu aja ya. Insya Allah selagi ada rezeki, insya Allah mudah-mudahan sebaiknya berkurban gitu. Kalau kita sebagai umat muslim harusnya udah tahu ketika kita punya rezeki lebih, ya walaupun sedikit rezeki yang kita punya, alangkah baiknya ya harusnya udah tahu, nggak perlu dikasih tahu. Almarhum nggak pernah ngasih tahu kayaknya, tapi setidaknya pasti ya mengajarkan hal-hal yang baik lah. Kalau misalkan almarhum sendiri aja mengajarkan kita hal-hal yang baik, pasti kita juga menerima juga hal-hal yang baik lah. Gue udah mengerti itu semua sih, karena kan gini, kita tuh berkurban kan punya rezeki. Kalau nggak punya kan memang maksudnya nggak bisa dipaksakan juga kan gitu. Zaman dulu almarhum berkurban gue enggak lah, karena kan gue belum ada ya kayak almarhum, tapi cuma patungan-patungan, cuma nebeng nama kan. Kalau sapi berapa nama ya? 7 ya? Iya benar-benar. Dulu tuh kayak almarhum tuh beli sapi, gue cuma nebeng nama gitu-gitu aja. Tapi pas udah masuk dunia entertain tuh ya alhamdulillah. Oh zaman dulu iya dapat itu sampai dapat kupon. Kalau sekarang gue nggak tahu. Sekarang ya Mas. Hah? Kalau dulu nih, gue kan dulu motong-motongin daging tuh di musola. Karpetnya dipindahin, dagingnya di ubin tuh. Wah zaman dulu tuh udah orang-orang kalau udah punya kupon sesuai dengan urutan gitu. Pokoknya satu RT berapa banyak orang gitu ngantri, kita yang bagiin gitu-gitu. Kalau sekarang gue nggak tahu. Daging juga ada di rumah cepet banget habis nih dimakan dia. Pernah gitu. Dulu gue tuh anak musola, asik. Gue tidur di musola, pokoknya sehari-hari musola, apalagi di bulan puasa. Subuh di musola, bangun tidur di musola, sholat ya pasti di musola dulu ya, zaman gue tuh musola. Abis ke rumah main sama teman-teman, balik lagi ke musola. Gue yang ajan, gue yang bilang dulu zaman dulu ya. Terus kalau misalkan ada orang-orang yang berkurban kambing, aduh seneng banget, apalagi sapi. Jadi kan di musola itu dulu ya, kita kan musola orang-orang, mohon maaf ya orang-orang susah lah zaman gue waktu itu.
karena kan dulu rumah gue tuh memang